Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Allahu warahmatullahi akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana Allahu subhanahu wa ta'ala hadzal yaum yauman aidan ilallahi subhanahu wa ta'ala wa ja'alana mukhlisina wa ja'alana afina minallah subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada Idul Fitri ini mari kita renungi kehidupan ini. Saya mengambil khutbah pada Idul Fitri ini, khutbahnya adalah bersyukur kepada Tuhan. Kenapa kok bersyukur kepada Tuhan? Karena banyak kita itu lalai, kurang bersyukur kepada Tuhan. Untuk supaya bersyukur kepada Tuhan sebetulnya ada 3 kuncinya. Satu itu adalah hidup senang, hidup gembira, hidup sukaria. Kenapa harus kita hidup sukaria? Karena orang yang hidup sukaria dan hidup senang itu adalah orang yang bisa bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan itu tidak membutuhkan uang yang banyak. Bersyukur kepada Tuhan itu tidak membutuhkan pengorbanan yang banyak. Cukup hati kita tenang dan bahagia. Karena bersyukur itu tempatnya di hati. Kok kita itu ada masalah sehingga kita tidak bisa tenang dan tidak bisa bersyukur kepada Tuhan? Allah mengirimkan otak kepada kita untuk berpikir apa masalahnya itu. Jika masalahnya sudah ditemukan oleh otak, lakukan sesuai dengan keputusan otak. Ketika sudah dilakukan keputusan sesuai dengan apa temuan kita, ternyata kita itu masih gelisah, tidak bisa tenang, tidak bisa gembira. Lalu kita kembali kepada Al-Quran. Apa katanya Allah di dalam Al-Quran? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, hanya zikir kepada Allah hati kita itu bisa tenang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang kedua, orang yang bisa bersyukur kepada Tuhan seperti sekarang ini. Ada COVID-19 yang diturunkan oleh Allah untuk meluruskan orang-orang yang sombong, untuk mengingatkan kita semua. Apa sikap kita kepada hal ini? Sikap kita kepada hal ini adalah pertama, berpikir besar dan berjiwa besar. Orang yang berpikir besar dan berjiwa besar, maka orang pasti menurunkan egonya. Yang hebat mesti diturunkan kehebatannya, karena ternyata yang hebat tidak bisa melakukan apa-apa. Yang pintar tidak bisa menyelesaikan masalah. Karena itulah seluruhnya itu harus turun semuanya. Berpikirlah besar dan berjiwalah besar. Nah, kita itu menghadapi COVID ini, pemerintah mempunyai program. Program pemerintah itu adalah dijadikan panitia di Indonesia, terus dijadikan pelaksanaannya protokoler kesehatan. Patuhi protokoler kesehatan itu. Karena mematuhi protokoler kesehatan itu adalah orang yang mampu berpikir besar dan berjiwa besar. Biasanya orang itu, kata Rasulullah, ketika ditanya tentang umat, mal ummah, qala innal ummata kathratu mas'alatihim waqtilafuhum ala anbiya'ihim au ala umaraihim. Yang namanya umat itu katanya Rasulullah itu
banyak masalahnya. Dan banyak berbedanya dengan pemerintah. Nah, hanya umat yang bisa berpikir besar dan berjiwa besar mematuhi protokoler kesehatan ini. Apa saran Tuhan di dalam Al-Quran? Kata Allah di dalam Al-Quran, fa'amruhum syura bainahum. Umat itu supaya tidak banyak masalahnya musyawarah. Nah, sekarang ini negara sudah musyawarah menentukan PSBB. Mesti kita harus patuhi itu. Jangan cengkal-cengkal bahasa Maduranya itu. Kalau kita cengkal, ya terjadilah penularan PSBB yang penularan COVID-19 yang luar biasa. Jangan dilawan COVID-19, apalagi diperangi. Karena COVID-19 itu adalah macam bakteri. Bakteri itu merupakan makhluk. Yang namanya makhluk di dunia itu, penegasan Al-Quran itu, seluruhnya patuh kepada Allah. Yang tidak patuh kepada Allah, yang kadang-kadang tidak patuh, kadang-kadang patuh, kadang-kadang tidak patuh sama sekali adalah manusia. Kalau COVID-19 mesti patuh. Kata Allah dalam Al-Quran, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih kepada Allah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Karena itulah jangan dilawan COVID, apalagi diperangi. Mintalah perlindungan kepada Allah. Fasta'id billah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim fi hayatina wa hayatikum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sidang ma'asyiral muslimin wal muslimat wal mu'minin rahimakumullah. Yang terakhir itu adalah selain berpikir besar dan berjiwa besar adalah menerima hikmahnya, mengambil hikmahnya. Hikmah itu sebetulnya menurut para pemikir ada dua. Hikmah itu yang dilakukan oleh para nabi dan para aulia. Yang kedua, hikmah yang dilakukan oleh para awam. Hikmah yang dilakukan oleh para nabi dan para aulia itu kata Allah di dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhah hasanah. Ajaklah ke jalan Allah dengan hikmah, mau'idhah hasanah, bil hikmati wal mau'idhah hasanah, wajadilhum billati hiya hasanah. Ada 3 caranya. 1 itu dengan hikmah, 2 itu dengan mau'idhah hasanah, 3 itu dengan berdebat gitu. Hikmah itu apa kata para pemikir yang para nabi itu? Hikmah itu adalah tahu tentang kebaikan, meletakkan di tempatnya sesuai dengan keadaan. Tahu tentang kebaikan, meletakkan di tempatnya sesuai dengan keadaan itu sulit. Hanya para nabi dan para aulia yang tahu itu. Dulu itu ada raja ngapunten, meripatnya itu 1. Dia minta digambar kepada rakyatnya karena dulu tidak ada HP, tidak ada kamera. Nah, gambarnya menjadi 3. Nah, 3 gambar itu dibuka. Yang pertama, ini gambarnya siapa? Kami Paduka Raja. Katanya raja, kumu summa khulu fi qasri ibhathu anil hujrati al-ula tumaftahu summa udkhulu fiha kulu washrabu ala syahiyatikum. Bangun dan masuklah ke istana saya. Cari ruangan nomor 3. Bukalah dan masuklah dalam ruangan itu, makan dan minumlah sepuas Anda. Setelah dibuka fotonya, ternyata raja di foto picture. Raja tersinggung. Karena raja tersinggung, hulu balangnya datang. Paduka Raja, kok kelihatannya kurang berkenan, apa ini? Paduka Raja bilang, loh saya ini kan raja, kok saya digambar picture? Jelek saya. Karena raja dulu absolut, lalu dia bilang, bunuh semuanya itu, nanti jangan sampai ada yang tertinggal. Kemudian ini nomor 2 ini gambarnya siapa kata raja? Kami Paduka Raja. Paduka Raja ngomong lagi, kumu summa udkhulu fi qasri
wabhathu 'anil hujrati tsaniyah. Tsumma iftahu, tsumma udkhulu fiha, kulu washrabu ala syahiyatikum. Bangunlah dan masuklah dalam istana saya. Cari ruangan nomor 2. Bukalah ruangan nomor 2, masuklah, makan dan minumlah sesuai dengan selera Anda. Setelah mereka masuk, dibuka oleh raja. Ternyata raja itu melihat gambarnya melek semua. Padahal raja itu buta satu. Kata raja itu tersinggung. Hulu balangnya menghampiri. Ada apa paduka raja? Kok paduka raja kurang berkenan? Saya ini kan pijat mataku. Kok digambar melek semua? Dia berbohong. Bunuh semuanya itu, katanya. Terus sudah. Kemudian ini gambarnya siapa yang nomor 3? Katanya umatnya, kami paduka raja. Terus paduka raja ngomong, kumu, summa udkhulu fi qasri, summa ibhathu 'anil hujrati ats-tsalitsah, iftahu, summa udkhulu fiha, kulu washrabu ala syahiyatikum. Berdirilah dan masuklah dalam istana saya. Cari kamar nomor 3, bukalah kamar nomor 3 itu, makan dan minumlah sesuai dengan selera Anda. Setelah dibuka oleh raja itu sangat puas, sangat gembira. Hulu halangnya mendekat. Ada apa paduka raja? Kok paduka raja itu sangat berkenan? Ini loh gambar saya. Dan ternyata gambarnya raja itu adalah berburu di hutan. Di dalam gambar itu, di semak jauh sana, semak belukar, ada kepala kijang. Raja tangan kirinya memegang gusur. Di balik punggungnya itu ada anak panah. Terus raja itu pakai topi koboi, sepatu boot. Raja memanah panah dengan mata pijat. Tapi raja merasa tambah cakep. Loh, ini saya cakep. Kasih hadiah semuanya itu, jangan sampai ada yang tertinggal satu pun. Loh, kenapa yang pertama itu dibunuh oleh raja? Karena dia tahu kebaikan tapi tidak mampu meletakkan di tempatnya sesuai dengan keadaan. Kenapa yang kedua itu dibunuh oleh raja? Karena dia pembohong. Anak kecil aja dibohongi itu gak suka, apalagi raja. Yang ketiga, kenapa dikasih hadiah? Karena dia tahu tentang kebaikan, meletakkan di tempatnya sesuai dengan keadaan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hikmah yang kedua itu, sahabat itu sulit ternyata. Katanya sahabat, sulit, Rasulullah gak bisa membuat hikmah ini. Dan kalau sulit, kata Rasulullah, al-hikmatu dholatul mu'minin, khudhu idza wajadtumuha. Hikmah itu adalah harta orang mukmin yang kececeran di jalan-jalan. Ambillah jika ketemu. Sebetulnya dengan COVID-19 itu ambil hikmahnya. Kok ada orang pacaran lalu putus, ambil hikmahnya. Kok ada orang itu ketemu dengan dosen kereng, ambil hikmahnya. Kata ulama, orang yang mampu mengambil hikmah di dalam segala aspek kehidupan, dialah orang yang terkaya di dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang selalu gembira dan bersyukur kepada Allah, bisa berpikir besar dan berjiwa besar, dan bisa mengambil hikmah atau menciptakan hikmah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Itu khutbah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan COVID-19 ini kita bisa mengambil hikmahnya, kita bisa berpikir besar dan berjiwa besar, kita bisa gembira selalu, sehingga kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam bulan puasa ini, kok kita itu terbelenggu oleh COVID-19, tidak gembira, maka kita jauh dari kebebasan yang dijanjikan oleh Rasulullah. Karena itulah, kita kalau gembira, kita kalau mengambil hikmahnya, kita lalu berpikir besar dan berjiwa besar, kita akan dibebaskan dari dosa-dosa ini oleh Allah tanpa ritual. Kita akan bebas secara niscaya.
Lalu kita setelah hari raya ini, kita hanya bisa meniru dua orang besar. Satu itu adalah malaikat Jibril, dua itu Rasulullah. Nanti Rasulullah itu setelah sholat, malaikat Jibril datang dan mengucapkan kepada Rasulullah kalau sudah melakukan itu tadi. Kata apa malaikat Jibril? Minal aidin wal faizin. Rasulullah itu menjawab, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Jadi siapa saja yang datang ke rumahnya orang mesti ngomong dan mewakili malaikat Jibril, minal aidin wal faizin. Siapa saja yang didatangi mesti harus meniru Rasulullah, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Makanya di dalam hari raya yang penuh bahagia ini adalah hari yang hebat. Kita umat Islam hanya bisa berperan dua peranan itu. Satu malaikat Jibril, dua Rasulullah. Orang yang selalu datang, tidak usah iri orang yang didatangi itu. Karena dia bisa berperan seperti malaikat Jibril. Biasanya lebih mudah-mudah. Orang tua yang tidak bisa ziarah, didatangi, dia harus bersyukur tetap karena sempurna mampu menirukan Rasulullah SAW. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana hadzal yaum yauma Idul Fitri, yauma an-nasri wal fath. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat barakatan lahum. Allahumma ja'al hadzal balad baladan aminan, baladan kharijan anid dauda wa anil fauja, wa baladan kharijan anil waba birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ij'al fina rahmatan lil alamin, ij'al fina taubatan lillahi subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru kulli da'watina walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.